Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kepada mahasiswa, mahasiswi yang mengambil mata kuliah kurikulum pendidikan, teknologi dan kejuruan. Baiklah, yang kita hormati Bapak Prof. Dr. Nizwardi Jalinus MID, ya, serta di sini ada Ibu Dr. Rizky Maulansari juga, dan saya Saiful Haq. Ya. Nah, jadi kita di perkuliahan kurikulum ini membahas, mengupas tuntas tentang kurikulum pendidikan, teknologi dan kejuruan. Ini saya lihat sudah aktif forum diskusi ya. Ini bagus sekali, saya senang sekali bahwa Anda ada yang memberikan pertanyaan, ada yang merespon. Ya, tentu Anda harus aktif menyampaikan pendapat-pendapat, ya, pikiran-pikiran tentang ini kurikulum. Jadi di video singkat ini kita sekilas ini tentang kurikulum. Nah, secara etimologis, ya, kurikulum berasal dari kata kurir, yang artinya pelari. Nah, tahu kureri, yang artinya tempat berlari. Nah, bisa juga diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai finish. Digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, jadi dari start sampai finish, kalau Anda bayangkan masuk ke dunia pendidikan, dari masuk sampai selesai, nah itulah diatur di situ kurikulum. Kurikulum yang dia mengaturnya di situ. Jadi definisi kurikulum itu banyak itu. Kalau saya tanya Anda satu-satu, ini beragam. Ada yang menjawab itu sebagai suatu pengarah, suatu kontrol pendidikan, ya, macam-macam di sini. Nah, jadi penting sekali kalau membahas tentang kurikulum itu kita membahas tentang, nah di sini katanya mulai dari perencanaan untuk belajar, ya, kurikulum itu merupakan kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang nantinya memberikan arahan kepada guru untuk mengajar. Ya, ini berbagai macam pengertian. Ini definisi kurikulum itu bisa Anda cari di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, menurut secara yuridis ini ada peraturan yang menyatakan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Ya, ini penting ini. Nah, fungsinya ada fungsi untuk guru, untuk kepala sekolah, pengawas, orang tua, masyarakat, dan siswa. Jadi berbagai sisi ini bisa dilihat fungsi-fungsi kurikulum. Ya, guru tentu sebagai pedoman, ya, dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai pedoman juga untuk melakukan supervisi, pengawasan. Itu juga dengan orang tua. Sampai ke siswa itu berfungsi sebagai pedoman belajar. Nah, ini kurikulum ini secara singkat ini seperti ini. Ada fungsi penyesuaian, integrasi itu ya, integrasi, diferensiasi. Nah, oke. Ya, jadi itu ada fungsi diferensiasi juga, ada fungsi integrasi. Ya, bagaimana fungsi-fungsi ini? Nah, ini penting. Nah, kita lihat ya. Fungsi penyesuaian. Nah, ini bagi siswa ini. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, jadi fungsi kurikulum itu seperti itu. Harus ada penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Berintegrasi itu kan menyatukan ya, bersatu ya dengan masyarakat. Jadi tidak ada kurikulum
tidak layak suatu kurikulum kalau memang dia itu memisahkan dari masyarakat. Kalau disebut oleh Tan Malaka itu ya, tidak ada gunanya pendidikan kalau orang yang mengaku berpendidikan itu tidak mau bergaul dengan masyarakat. Nah, harus karena pendidikan itu, karena kita itu orang-orang pendidikan yang menyentuh pendidikan itu harus bersentuhan dengan masyarakat. Karena itulah dia termasuk masyarakat itu sendiri. Ada fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Nah, dia di kelas ini kan macam-macam ini. Nah, dia harus ada suatu fungsi diferensiasinya terhadap perbedaan-perbedaan individu itu. Inilah kurikulum yang menyediakan itu peluang kebersamaan. Ya. Terus masuk kita, ada lagi fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Nah, kalau salah satu saja ya, nanti Anda kembangkan ini yang dua lagi. Fungsi persiapan, kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, jadi kalau Anda lihat misalkan di SMK ya, harus ada. SMK itu tidak hanya untuk bekerja, tapi bisa bekerja, bisa dia melanjutkan, dan bisa dia untuk berwirausaha. Dan itulah sering disampaikan oleh Prof. Nis, ada 3 BMW, bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Nah, itu juga dengan fungsi pemilihan, fungsi diagnostik. Anda kembangkan ini. Nah, peran kurikulum, ada peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis dan evaluatif. Nah, bagaimana kurikulum ini? Jadi kalau Anda bayangkan ya, sekarang Anda masuk ke dunia pendidikan, kurikulum itu harus dirancang sesuai dengan peran-perannya. Nah, salah satunya peran konservatif. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Jadi budaya masa lalu banyak ya nilai-nilai yang ada pada masa-masa sebelumnya. Dengan adanya kurikulum, itu tidak terkikis, dibawa sampai sekarang. Misalkan kalau kita di Indonesia, ya, Minangkabau, Sumatera Barat inilah, misalkan nilai kurikulumnya yang terbawa hingga saat ini, sopan santun, ya, tata krama, dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam kurikulum karena perannya ada nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang memang relevan, masih relevan dengan sekarang. Nah, gitu. Ya, ada peranan kreatif. Nah, bagaimana menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, kreatif maksudnya di sini, ya sekarang perkembangan teknologi begitu cepat. Orang-orang sudah menggambar menggunakan AutoCAD ya misalkan. Nah, dahulu orang menggambar itu manual, menggunakan kertas kaki, rapido. Ya, sekarang sudah menggunakan komputer. Ya. Nah, itu salah satu peranan kurikulum. Ya, ada peran kreatif. Sehingga itu disebut bahwa kurikulum itu adalah bersifat dinamis, berubah sesuai dengan keadaan, ya, kebutuhan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Oke. Nah itu, ya satu lagi ya kita sampaikanlah peranan kritis dan evaluatif. Mana peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Nah, menekankan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol dan filter sosial. Nah, peran kritis ini tentunya kurikulum itu melahirkan lulusan yang tidak hanya menerima saja, tapi dia mampu ketika lepas selesai dunia pendidikan dia, contohnya ketika Anda sudah wisuda, Anda mampu apa ya? Tentunya memiliki kompetensi dan siap dengan perubahan yang ada. Nah, gitu. Dan juga ada peran evaluatif di sini. Jadi tidak hanya sekedar dilakukan saja, tapi juga dilakukan ini ya, tapi juga dilakukan evaluasi.
bagaimana pelaksanaan semester ini, bagaimana pelaksanaan semester yang lalu. Nah, terus ada perbaikan-perbaikan ke depan. Ini penting kurikulum. Jadi beberapa slide ini dapat kita definisikan bahwa peranan kurikulum ini begitu penting dalam pendidikan. Nah, ya, tidak hanya pendidikan formal, tapi non formal pun juga. Anda lihatlah tempat kursus, tempat pelatihan, ya, itu harus ada kurikulum sehingga jelas siapa siswa yang masuk itu, inputnya, apa saja yang dilakukannya selama pendidikan, dan apa yang akan dimilikinya ketika dia selesai pendidikan. Nah, ini mengatur di situ kurikulum seluruhnya. Jadi kembangkan nanti. Saya rasa untuk video pengantar ini cukup, ya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.